Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, dan kali ini guys aku akan ngebahas tentang kasusnya Loli lagi guys ya. Oh, gila. Ya, gila. Gue di situ nggak tahu ya. Atau anak dari Nikita Mirzani ya. Jadi baru-baru ini ada kabar berita ya. Ini kayaknya berapa menit yang lalu ya. Ini baru ya, Senin 10 Februari jam 9.31 guys ya. Sempat anggap anak Rasman kini tidak peduli dengan putri Nikita Mirzani. Mau dipukulin urusan dia. Jadi kita tahu ya guys ya, kalau Nikita Mirzani sama Rasman ini kan sempat seteru gitu ya, karena Rasman ini membela Fadel yang which is itu adalah pacarnya Loli pada saat itu. Nah sekarang dia udah nggak peduli lagi guys. Kan sekarang Rasman ini udah nggak mau lagi ambil pusing soal urusan Loli. Jadi dia bilang ya Loli itu kan anaknya Nikita Mirzani, bukan anak gue gitu. Rasman ini padahal sempet ya dulu tuh pengen mengadopsi Loli ya, dan katanya mau menikahkan ke Fadel, tapi nggak tahu nih kenapa Rasman ini berubah gitu ya. Apakah mungkin karena kasusnya juga udah makin-makin ya sama Hotman Paris ya, kita nggak tahu ya. Bahkan Rasman ini guys bilang saya bantu dia karena lari ke saya. Sekarang mau dia dikutilin, mau dia digulung, mau dia dipukulin urusan dia. Waduh jangan dong Bang Rasman ya. Jangan dong Bang Rasman. Jadi Rasman ini memang pernah gitu ya menganggap Loli ini sebagai putrinya, sebagai anak sendiri. Dan katanya bersedia mengadopsi Loli. Namun sekarang Bang Rasman ini tampaknya berubah pikiran ya. Jadi udah gak mau peduli lagi dan menyerahkan urusan Loli ini ke Nikita Mirzani ya. Waduh, panjang juga ya guys ya drama ini. Tapi sebenarnya aku pengen lihat videonya Bang Rasman ya guys ya. Ini lucu-lucuan aja guys ya. Ini kita lihat ya videonya guys. Yang kemarin konferensi pers. Jadi dia gini gelangnya naik ya guys ya. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Kalian pikir Rasman ini takut? No! Kalau ada Buya masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum, saya lebih gila dari Arifin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Istighfar bang. Kalian belum tahu saya. Kalian pikir Rasman ini Ini yang Deddy Corbuzier ya guys ya. Deddy Corbuzier tuh sampai ngomentarin ini. Kita lihat videonya ya Deddy Corbuzier ini. Ini sih ajaib. Maaf saya tidak pakai baju lagi, tapi saya tidak tahan harus buat video ini. Dan maaf Bang Rasman yang lagi ribut sama Hotman, tidak ada maksud apapun. Tapi gini ya, saya sebagai seorang mentalis yang pernah juara dunia 2 kali, saya tidak pernah melihat keajaiban atau sulap seperti ini. Gokil Bang Rasman, gokil. Lihat. saya lebih gila dari Arifin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Perhatiin sekali lagi gua slow mo ya, lihat. Bisa masuk lagi tuh. Itu gelang lompat, balik lagi ke tangan, celup, nempel lagi kayak perisai Kapten Amerika coy. Now that's magic. Gua serius puluhan tahun jadi mentalist, jadi magician, gua nggak tahu caranya gimana, rahasianya gimana, but that's amazing Bang Rasman, gokil. Gokil sumpah, keren. Ini sih ajaib. Yang lucu juga guys, ini si Firdaus ya. Ini si Firdaus nih, ada aku dapat videonya lucu nih ya. Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa. Jadi Firdaus ini waktu kasusnya sama Rasman sama Bang Hotman, dia tuh sempat tidak menghargai ya situasi pengadilan, karena dia tuh sampai naik ke atas meja ya guys ya. Nah sekarang dia waktu konferensi pers kemarin sama Bang Rasman yang jatuh lagi gelangnya itu, nah sekarang dia tuh bilang kalau dia nggak tahu siapa yang naikin dia ke atas meja. Coba ya kita lihat ya. Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini
tahu. Karena saya udah panik lihat klien saya itu udah dicekek biaya oleh jaksa dan orang yang pakai batik, 2 orang itu. Orang nggak jelas mungkin. Kalau memang dia PAMDAL, mana surat PAMDALnya? Adakah SOP PAMDAL Mahkamah Agung untuk menganiaya klien saya? Kenapa menganiaya klien saya tidak izin kepada kami yang saat itu ada di depan mereka? Apapun Menganiaya tidak izin kepada kami ya, lebih aneh. tindakan kalian harusnya izin kepada kami sebagai kuasa hukum. Jangan semena-mena terhadap klien saya. Ya. Jadi saya rasa tindakan klien kami Bang Rasman itu hal yang wajar di setiap peradilan, di setiap persidangan. Jangan takut sekali. Hotman ini ketahuan jarang sidang, seringnya piknik. Makanya dia ini kaget melihat orang seperti itu. Jadi persidangan itu biasa kalau misalnya ada penuntut dengan yang dituntut itu diskusi setelah sidang itu biasa. Dan ini juga ini wanti-wanti saya kepada penganiaya klien saya yang pakai batik ini. Entah ini orang dari mana ya, mengaku karena Mahkamah Agung mencederai persidangan ya, memprovokasi ya. Kalau klien kami tidak ada tindakan, jangan euforia. Kalian justru yang menganiaya klien kami. Ya, mengeroyok yang dimana dalam pasal 170 KUHP. Kenapa sih semua pakai ini ya, pakai urat gitu ya? Santai aja kali. Ini lihat ya, ini yang dia naik nih. Spontan saya naik meja, karena ngeliat klien saya seperti diintimidasi. Saya teriak, kamu. Ada bahasa saya nggak pantas. Nah, dia tuh yang naik. Akhirnya saya bilang, kamu naik ring aja sama saya. Ngapain kamu klien saya digituin? Hah? Jaksa, kamu naik ring. Ya. Tapi itu naik ke meja, apa namanya, spontannya apa? Saya nggak pernah niat naik ke meja, karena saya ini adalah orang-orang bela diri ya. Saya penganut bela diri. Ya, saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat. Jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Karena saya fokus pandangan saya ke sana. Pandangan saya fokus ke depan, melihat klien saya. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Gitu. Jadi itu refleks saya. Secara spontan saya naik. Ini juga ada ya. Dia mengaku banyak banget yang diakuin. Coba ya mana. Sabar ya guys ya. Ini guys ya, ini Firdaus nih sering banget, banyak banget lah dia ini semua profesi dia babat ya ini, lihat guys. Saya pengamen bulungan. Dan saya juga kan lawyer. Iya lawyer kan. Saya ini ketua umum organisasi. Saya mah anak kaki 5. Gue juga kan wartawan. Dan saya juga rocker. Gue punya wartawan, gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan. Saya ini ratingnya tinggi. Saya juga public figure. Gue kan musisi. Saya vokalis juga. Dan sampai sekarang saya masih punya band rock. Saya tidak mengaku keturunan Rasulullah, ya belum mengakui, ya tapi udah dicatat di sini. Artinya saya juga perlu mengakui karena itu nasab saya. Kami dari kesultanan, saya cucunya sultan mas. Saya cucu kandungnya sultan. Saya ketua umum LSM KPK pak. Saya pengacara Ribo Dabo. Ya. Saya pengamen bulungan. Dan saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya ini ketua umum organisasi. Saya mah anak kaki 5. Gue juga kan wartawan. Nah, kita lihat komennya netizen ya. Jadinya apa sih Firdaus ini? Sebenarnya kalau berobat pakai BPJS juga boleh. Pantes dia bingung sama kakinya karena kebanyakan jabat. Mana tinggi-tinggi semua. Dan terbaru dia ada anggota taekwondo. Jadi yang bener dia sih. Astagfirullah. Nah, ini apa lagi nih? Coba kita lihat lagi ya. Oh, ini tanggapannya Bang Hotman ya, coba kita lihat. Rasman, kalau cara berantem kayak gitu, kembalilah kau ke kampungmu di Padang di mana Sumatera Barat. Itu berantem di tepi sawah seperti makmu 50 tahun lalu. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu, ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang membuat fitnahan kepada saya, oke? Iklim Hakim sebagai mantan kliennya sudah mengakui dia yang mengklaim dari awal kok. Udah deh, intinya sedikit pun tidak membuat gentar. Bagi saya Rasman itu nothing, nggak ada apa-apanya. Dia mau coba membuat
perkara ini seperti persidangan, seperti cara berantem di tepi sawah di kampung neneknya 50 tahun lalu, yaitu berantem mulu antar mak-mak. Itu bukan levelnya lagi. Makanya saya anggap remeh tadi sama dia. Kalau memang begitu, kau kembalilah ke kampung nenekmu di Pedang Sidempuan sana. Nggak laku itu di Jakarta ini. Berarti 2 minggu lagi nih sidang. Iya. Abang akan datang? Ya harus datang, karena kalau aku nggak datang, sidang perkaranya gugur. Ingat nggak kasus di kita dulu, yang sama cowok itu, yang dia dilaporin, cowoknya nggak datang, ya perkaranya gugur. Ini kan delik aduan, harus datang. Nanti persiapannya gimana bang? 2 minggu lagi kan sudah. Aku akan datang dengan sepatu mahalku. Datang di sini katanya salah kostum. Ya, aku akan datang dengan sepatu mahalku ini. Apa nih bang buat Rasman pesan-pesannya? Halo Rasman, kalau berperkara, jangan bergaya seperti emak-emak di kampung nenekmu 50 tahun lalu yang bertengkar mulut di tepi sawah. Itu gaya emak-emak zaman dulu. Bergayalah berdebat yang tenang. Jangan marah-marahin hakim. Jangan kayak jagoan. Tubuh gemukmu itu nggak ada yang takut. Iya nih dong. Gini dong caranya. Ya. Coba. Pantas si Kelibatin nggak mau dilamar jadi istri. Kalau gua, lihat nih. Halo Rasman, dia dong gaya Gini abang dong, gini dong. Mau naik Lamborghini gue yang terbaru? Gitu caranya membuka wanita. Saya diancam bang, saya diteror oleh netizen, saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan, muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini?